Ya, saya saat itu diundang kemana-mana seperti di Unhan RI di Atambua di Belu, saya diundang ke Balikpapan, saya diundang ke AMI Medan, saya diundang ke AMN Cilacap, saya diundang ke Institut Teknologi Petroleum Balongan, saya diundang ke universitas yang terakhir, Universitas Dharma Persada. Itu juga karena lilin tua, bukan karena nama saya. Salam Bros. Kali ini kita akan mengundang seorang influencer permesinan kapal di awal tahun 2025 ini yang sudah tidak asing lagi, Basuparwo Lilin Tua. Kali ini beliau akan mengulas perjalanan apa yang telah dilakukan di tahun 2024. Langsung aja kita sambut Basuparwo Lilin Tua. Apa kabar, Bas? Kabar baik, terima kasih. Oh iya, kita kasih ucapan dulu selamat tahun baru. Ya udah. Selamat tahun baru 2020. dan juga selamat tahun baru Imlek. Imlek. Kom sifat saya. Selamat merayakan. Mudah-mudahan tahun ini, tahun 25, tahun penuh berkah. Amin. Amin. Ya. Oke, Bas. 2025. Kira-kira apa yang mau diceritakan di 2024 perjalanan Lilin Tua? Ya, terima kasih, Cep. Terima kasih para pemirsa, juga para siapapun yang menonton podcast ini, terutama para anak-anakku yang para kadet atau sekarang barangkali para mahasiswa-mahasiswi. Perkenankan saya menceritakan flashback saya tahun-tahun sebelumnya, sehingga dari apa yang saya alami selama 24 ke sana bisa menjadi bekal saya untuk menyusun program 25 ke depan. Ya, saya alhamdulillah dengan konsekuensi, konsistensi, dan tanggung jawab saya sebagai mantan pendidik dan juga mantan PNS di perhubungan dalam hal ini Badan Diklat, dan kemudian juga berkat dari Pak Kapten, saya bisa meng-create yang namanya channel YouTube Edukasi Lilin Tua, yang sekarang bisa dinikmati atau bisa dipergunakan sebagai video channel video pembelajaran bagi para pelaut mesin dari segala tingkat, terutama tingkat pemula dan terutama lagi adalah tingkat kadet. Saya alhamdulillah berkat Kapten Ananta lebih dikenal Lilin Tua saya daripada nama saya sendiri. Sehingga saya saat itu diundang kemana-mana seperti di Unhan RI di Atambua di Belu, saya diundang ke Balikpapan, saya diundang ke AMI Medan, saya diundang ke AMN Cilacap, saya diundang ke Institut Teknologi Petroleum Balongan, saya diundang ke universitas yang terakhir, Universitas Dharma Persada. Itu juga karena Lilin Tua, bukan karena nama saya. Universitas Dharma Persada. Ya. Emang ada jurusan pelayaran? Di sana ada jurusan teknologi kelautan. Oh, teknik kulit. Jadi sama dengan yang di Atambua, di sana ada Politeknik Permesinan Kapal. Dua-dua ininya sama,
apa namanya kedepannya sama, yaitu sebagai desainer. Sementara kita adalah operator. Sehingga kalau antara desainer dengan operator itu bisa sinergi, ini aduhai jadinya. Jadi belajar tentang bangunan kapal di sana ya, struktur kapal. Not only bangunan kapal, tapi cenderung ke pemesinannya. Oh, jadi ya banyak mengarah ke pemesinannya. Apa bedanya sama ITS per kapal? Apa bedanya sama ITS per kapal? Hampir sama ya? Ya, sama. Jadi apa-apanya sama, hanya karena dia desainer, mereka harus tahu persis hitungan-hitungan teori. Sementara kami, Anda dan saya, sebagai vokasi, ini adalah sebagai operator. Sehingga sebagai operator, itu seyogianya kita punya kesempatan untuk memberi masukan ke mereka. Ini loh. Ini materi yang diberikan kepada Universitas Persada itu sebenarnya yang berhubungan dengan pemeriksaan kapal apanya? Ya. Apanya? Jadi bagaimana yang saya berikan di Atambua, di Institut Teknologi Petroleum Balongan dan juga di Persada, adalah hal-hal yang kita operasikan yang ada di kapal, yang ini semua merupakan masukan bagi para universitas di kampus sana. Gimana sukses waktu seminar di sana? Jadi ya memang tidak menghadapi mahasiswa ini terus terang, kita harus fair. Ya, di sana perkuatan ada di teori. Nah, kita mesti harus mengakui mereka paham betul dengan teori-teori dari mulai nol sampai jadi mesin. Nah, sementara kita berdasarkan apa yang sudah diciptakan ini, kita yang harus bisa mengoperasikan dan merawat. Kira-kira gitu. Nah, itulah pengalaman saya, dan saya melihat perbedaan antara saya memberi kuliah umum di universitas dan kuliah umum di Poltekpel atau Akademi Maritim. Nah, dari ini memang ada pembedaan, tapi bukan berarti sana lebih tinggi kita lebih rendah, atau sebaliknya kita lebih tinggi sana lebih rendah. Gimana responnya? Ada interaktif tanya jawab pada saat Anda bikin seminar di sana? Seminar atau kuliah umum saat itu? Ya, yang memang kita akui mereka pertanyaannya lebih jelimet. Dan saya harus berhati-hati, semacam di Universitas Dharma Persada. Mereka itu karena ini istilahnya adalah seminar, maka panelisnya ini dosen-dosen yang tanda petik alumnus Jepang semua. Sehingga saya memang harus hati-hati dalam hal ini. Demikian juga penularan pemahaman dari seorang dosen yang profesional di bidang desainer kepada mahasiswanya, mereka sudah terbawa dalam paradigma teliti, termasuk di dalam mempertanyakan materi yang saya sampaikan. Ya, memang beda ya pendidikan akademisi dengan vokasi dan ini merupakan suatu referensi buat saya untuk menyusun program-program ke depan. Jadi banyak hal yang perlu kita tanda petik, kita benahi, kita sempurnakan apabila kita memang benar-benar konsisten dengan tekad awal. Kawah Chandra di mukanya pelaut, mencetak pelaut yang profesional, ya, untuk menghasilkan devisa, bukan pelaut ecek-ecek, tapi pelaut yang mengarungi samudra raya. Dari perjalanan 2024 yang sudah diundang kemana-mana itu, 2025 kira-kira mengarah kemana nih? Ya STIP dong. Ya, sebetulnya bukan hanya di... Coba kita fokus saja, langsung aja fokus bahwa STIP yang sekarang, ya kebetulan saudara ya, kita sudah mendapatkan akreditasi unggulan A ya. Nah, puji Tuhan, terima kasih kepada para staf dan jajaran STIP untuk istilahnya kerja keras yang selama ini dilakukan mendapatkan hasil. Tapi setidaknya sekolah kita sendiri kira-kira apabila diizinkan
pengerucutan. Sebetulnya ini salah satu dari program gede, tapi kita kerucutkan menjadi pengerucutan terhadap alma mater. Betul. Ini adalah rasa terima kasih kami sebagai alumni AIP menurun ke STIP. Tanda terima kasihnya adalah bagaimana membantu institusi dalam rangka mencetak output yang benar-benar beroutcome bagi perusahaan. Katakanlah salah satu bakti alumni kita ya terhadap bakti alumni kita terhadap kemajuan STIP sendiri. Kira-kira apabila diizinkan, di antara sekian banyak program yang mungkin menjadi prioritas pertama dan sudah di depan mata adalah mempersiapkan, membekali mereka yang mau praktek karena prala atau praktek laut itu adalah suatu proses perubahan antara kemampuan sebagai rating yang dia harus harus mempunyai kemampuan bisa menjawab what is that. Menarik Bas ya, program untuk pembekalan ya kepada para taruna sekarang, para kadet yang saat ini menjelang untuk naik kapal. Di pertengahan tahun ini mereka sudah mungkin praktek ya. Bas, jadi pembekalan ini konsepnya atau kisi-kisinya seperti apa tanpa mencampuri program STIP yang sudah berjalan ini? Saya ingin membuat satu kegiatan yang kalau yang sudah saya laksanakan di 24 itu adalah bimbingan belajar, tapi barangkali andai kata saya diizinkan oleh institusi, barangkali bentuknya adalah non-kurikuler, ekstrakurikuler. Sama seperti kayak dulu zaman kita taruna, pada sore ada yang ikut main bola, ada yang main voli, ada yang silat dan sebagainya, kegiatan olahraga ya. Saya mengusulkan, mengajukan dan sudah membuat programnya adalah ekstrakurikuler tentang permesinan. Menarik, tentang permesinan. Dengan cara saya menggunakan metode pendekatan lapangan, dalam hal ini yang bahasa kerennya disebut contextual teaching and learning atau CTL. Oh, itu CTL itu ya. Jadi mereka tiap batch, tiap angkatan itu nanti akan kita pisah menjadi beberapa kelompok kapal number 1, kapal number 2, kapal number 3. Mereka kita ajarin hidup di atas kapal yang sebenarnya kayak apa. Karena pendekatan apa? Jadi bimbel ini bukan sekedar hanya belajar aja ya. Pendekatan kepada para kadetnya untuk lebih paham lagi kan? Gitu. Karena di kehidupan di kapal ini akan tersirat adanya jiwa kepemimpinan, jiwa kekompakan. Oke, anggap aja diizinkanlah ya kita melakukan bakti sosial dengan bentuk adalah ekstrakurikuler atau kegiatan setelah pembelajaran sore hari. Oke ya, mungkin 1 atau 2 jam ya. Anggap saja disediakanlah tempat, kemudian per batch atau per kelompok Bas mau lakukan tuh sekitar berapa orang efektifnya? Ya, karena saya menggunakan sistem metode GTL, maka maksimum yang efektif adalah 20 akan saya bagi menjadi 4 kapal. Kapal number 1, kapal number 2, kapal number 3. Kita ajarin mereka hidup di atas kapal, kita ajarin mereka bersaing. Kapal Malaysia dengan kapal ini, kita ajarin berdebat. Kita ajarin hidup di kapal itu mesti harus bisa baca buku, karena di sana ada manual book, ada segala macamnya. Kita ajarin mereka berkomunikasi, karena kapal harus bisa memecahkan masalah termasuk dalam hal berkomunikasi dan sebagainya. Disinilah bukan hanya konten, tapi juga kepemimpinan dan karakter. Jadi dalam satu batch itu diperlukan ya kurang lebih supaya efektif 20 orang yang nanti akhirnya dibagi menjadi 4 kapal, 4 kapal lah kurang lebih ya. Oke. Itu kira-kira
pertemuan berapa kali itu, Bas? Untuk dalam satu batch itu? Dari apa yang sudah saya susun, yang jelas pertemuan pertama itu adalah pertemuan tentang pengenalan kehidupan di atas kapal. Ya. Itu memakan waktu satu pertemuan penuh. Betul. Ya, dengan pembentukan karakternya seorang pelaut mesin. Betul. Nah, baru pertemuan kedua ini adalah sudah mulai ngomong tentang materi. Ini kita butuh kira-kira 8 pertemuan. 8 pertemuan. Ya, dan mohon maaf, saya sebagai pendidik, target saya bukan target pemenuhan jam, tapi target saya adalah pemenuhan seberapa jauh mereka yang ikut bimbingan saya memahami tentang apa yang saya sampaikan. Mereka punya hak untuk bertanya, mereka punya hak untuk gebrak meja, mereka punya hak untuk mendebat, mereka punya hak untuk ini. Dan ini semuanya adalah proses, dalam proses perubahan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu sedikit menjadi tahu lebih banyak, dari ragu-ragu menjadi mantap. Jadi membangun suatu interaktif itu penting ya, antara pengajar sama mahasiswa atau kadetnya itu sendiri. Jadi jangan ada kesan masuk ruangan muka di set supaya anak didik tidak berani nanya. Justru ini yang udah lewat lah masanya buat generasi yang sekarang. Oke. Saya tolong dong bocorannya untuk 8 kali pertemuan. Anggap saja dalam 8 kali pertemuan dalam satu minggu 2 kali. Berarti itu dalam satu batch kita bisa memakan waktu 1 bulan kan? Ya. 1 bulan kan? Oke. Saya mau cari bocoran tentang kisi-kisi daripada materi yang Bas. Ya, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan di awal, pertemuan pertama adalah pengenalan kehidupan di kapal penuh. Ya. Dengan pengenalan terhadap the whole machinery yang dia harus tahu. Tahu itu bukan memahami, tetapi paham. Tahu tentang what is that. Karena di kapal itu cuma ada 2 tugas, housekeeping sama maintenance. Yeah. Work yang kamu jaga, work yang kamu maintenance. Nah, kira-kira itu. Nah, ini yang kedua, ketiga, keempat ini adalah sesuai dengan prasyarat. Tidak mungkin saya ngasih ini sebelum dia tahu ini. Tidak mungkin saya ngasih ini sebelum dia kasih ini. Sehingga pertemuan kedua adalah semua permesinan yang berhubungan dengan main propulsion machinery. Main propulsion machinery. Okay. Nah, ini terdiri dari komponen-komponen dari mesin induknya sendiri, kemudian dari sistem couplingnya, apakah itu gearbox, apakah itu thrust block bearing, apakah kemudian shafting, kemudian stern tube dan lain-lain. Kemudian dari mesin induknya sendiri itu akan kita uraikan lagi. Itu untuk yang pertemuan yang kedua. Pertemuan kedua. Pengenalan berarti. Semua dalam hal ini adalah masih dalam tahap work. Tanpa ada lab misalnya, ada Bas mengajar di kelas begitu aja. Kira-kira penyampaiannya seperti apa sih? Penyampaian untuk bisa menangkap itu memang ada beberapa ini. Pertama, penyampaian yang benar. Betul. Artinya interaktif yang bisa dilakukan, jangan satu ini saja. Yang kedua, pakai video. Oke, Bos juga punya video, animasi lah ya. Animasi, bisa video total, dan itu ada triknya. Bukan digital video itu ditinggal, yang tidur dia. Tapi dalam digital video atau animasi itu mesti ada, kita sudah siapkan soal. Begitu setel video, stop. Ada pertanyaan, itu tadi suara apa? Yang ini bagian apa? Dan sebagainya. Jadi video punya trik. Yang ketiga, barangkali saya akan mengajak mereka ke salah satu bengkel workshop yang saya sendiri di dalam STIP atau di luar? Di luar juga bisa lah ya. Kita pernah melakukannya sama-sama ya. Saya tidak kepingin mengganggu ininya STIP sendiri, karena ini memang bimbel ini adalah ekstrakurikuler, sehingga kalau main sepak bola ya bola kita sendiri. Ya, kalau disediakan apa? Ya, kira-kira gitu. Nah, ini kira-kira pertanyaan tentang ini tadi. Yang ketiga, yang ketiga tadi ini ada sistem permesinan.
Oke, sistem permesinan yang harus dia tahu dan dia catat, dia ini, yaitu mulai dari sistem melancar kerjanya mesin induk, sistem yang dipakai untuk keselamatan pelayaran, umpamanya sistem kemudi, sistem balas, sistem pemadam kebakaran, dan kemudian juga sistem domestik yang dibutuhkan oleh awak kapal dari nahkoda sampai entek, sistem air tawar, sistem air saniter, sistem AC dan sebagainya, sistem pengadaan tenaga yaitu ketel dan ini, kemudian ini masih dalam sistem-sistem. Mereka mengenal sistem, dalam sistem itu ada komponen pompa, ada instrumen. Oke, bicara tentang sistem, ya saya potong, maaf saya potongnya. Bagaimana cara Anda menggali bahwa para kadet ini yang notabene baru pertama kali ketemu sama Bas, Ya. bagaimana cara menggali mereka untuk siap menerima pembelajaran di hari ketiga tentang sistem ini? Ya, saya memang setuju bahwa semua kegiatan harus terukur. Betul. Terukur sebelum, before and after. Di hari pertama untuk Di hari pertama, mulai hari untuk pertama, menggali ya, mulai dari menggali. hari pertama dan setiap harinya. Ya. Karena setiap hari berbeda materi. Maka setiap hari pertemuan ada pretest dan ada post-test. Oh gitu. Sehingga saya tahu efektif nggak, efisien nggak, apakah saya ngoceh ini nyampe nggak sama dia. Ya. Padahal saya dikasih kesempatan untuk bertanya, untuk berak meja, untuk diskusi dan sebagainya. Betul. Nah ini, jadi dan yang terakhir nanti ada the whole post-test. Oke, itu hari ketiga ya, bahwa Bos sudah mulai menggali kemampuan mereka di awal-awal ya. Sehingga untuk masuk ke suatu sistem harus bagaimana supaya sampai juga pembelajaran itu. Ya. Di hari keempat sekarang. Di hari keempat kita mulai ngomong komponen-komponen. Baik. Mulai kita ajarin pompa, kompresor, ya. Kemudian hari keempat kita ajarin mereka tentang heat exchanger. Nggak mungkin kita ngomong AC, nggak mungkin kita ngomong flash water generator tanpa mengenal heat exchanger. Apakah itu cooler, apakah itu heater, apakah itu evaporator, apakah itu kondensor. Hari berikutnya adalah hari kelima. Ini adalah mulai kita ngomong Bukan hari kelima, pertemuan kelima. Pertemuan kelima adalah mengenai pengadaan tenaga. Dalam hal ini adalah ketel. Oh ya. Ketel uap. Karena ini nanti kita berkaitan dengan baik kepentingan domestik maupun barangkali dia akan berada di kapal yang memerlukan uap. Umpamanya turbin uap di atas kapal-kapal turbin uap. Maaf saya orang Jack. Semua kapal selalu ada ketel ya? Iya. Ya? Jadi ketel ini ada saja barangkali nanti akan ketemu yang namanya main boiler. Boiler ya. Dan juga auxiliary steam boiler. Ya, jadi nanti di situ. Berikutnya itu baru tadi pertemuan ke 5 ya. Pertemuan ke-6 adalah mesin kemudi. Oh iya. Ya, pertemuan ke-7 adalah AC dan refrigeration on board ship. Dan pertemuan ke-8 adalah tentang hakikat sistem kontrol. Hakikat sistem kontrol. Ya, karena banyak kelemahan dari kita, bagaimana memahami tentang sistem kontrol mulai dari sensor, transmitter, controller, regulator, dan proses, sehingga mengeluarkan output yang outputnya harus sama dengan input yang kita setting di otak kita. Bas, itu setiap pertemuan tuh ada pretest terakhir ya? Ada pretestnya terakhir begitu? Selalu, tadi saya bilang setiap pertemuan. Bentuknya seperti apa? Seperti tanya jawab langsung atau diberikan suatu kertas soal? Saya siapkan dengan soal-soal multiple choice. Tapi dia akan menjawab bukan perorangan ya, per kelompok gitu ya? Per kelompok. Jadi satu kelompok cukup menjawab satu kertas jawaban.
Oh, jadi istilahnya Bas melatih juga teamwork dia. Teamwork. Makanya channel teaching and contextual teaching and learning adalah dalam hal ini. Oke. Jadi tidak ada orang yang sombong sendiri atau apatis atau ada yang nggak mau ngerjakan. Betul. Nah ini. Jadi saya cuma pengen tahu ini adalah jawaban mereka. Jadi masing-masing nanti setiap anggaplah kelompok itu adalah kapal, mereka bersaing antara kapal A, kapal B, kapal C dan seterusnya kan? Sehingga bukan hanya itu saja, mempertaruhkan bendera. Saya bawa kapal Indonesia, kita nggak akan kalah dengan kapal-kapal lain. Di setiap pertemuan itu langsung dapat hasilnya atau nanti di akhir? Langsung ya? Langsung. Jadi, karena itu multiple choice. Multiple choice itu gampang gampang koreksinya. Sambil nanti mereview lagi kan? Ya, mereview lagi dari tapi untuk terakhir efektif. Nanti ada the total post test. Dari apa yang sudah dari hari pertama sampai terakhir. Ini yang nanti secara akumulasi kita laporkan kepada pimpinan. Ini loh hasilnya. Di hari terakhir itu tetap akan ada pretest. Tetap ada terhadap materi yang hari terakhir itu aja, bukan secara keseluruhan kan? Plus nanti secara keseluruhan. Oke. Ada hari terakhir itu ada 2. Jadi nggak ada beban kita untuk harus menjawab sendiri kan? Iya. Kita tim ya. Kelihatan kerjasama ya. Kelihatan nanti. Iya. Mereka bisa teriak-teriak, goblok-goblokin yang lain. Wah goblok lu, habis kamu nyontek. Memang harus nyontek. Iya. Di atas kapal ada buku. Ketika ada tes itu, dibolehkan kan kita membuka internet ya untuk mencari jawabannya. Boleh tanya kawan juga. Boleh telepon siapa saja. Mau senior. Ini ada DPA. Telepon. Karena ada kesulitan gini. Seperti saya tiap hari menerima keluhan mereka. Pas saya punya kompresor rusak, gimana caranya? Saya ladenin. Wah, menarik. Dari pemaparan Bas, apabila diizinkan kita memberikan bakti alumni kepada sekolah tercinta. Ini kebetulan sebentar lagi ada, kalau nggak salah, angkatan 66 yang akan mulai praktek, ya kan? Praktek kalau diizinkan memang disediakan tempat tanpa mengganggu kurikulum yang ada. Anggap aja adalah kegiatan sore sama seperti kita main bola sore, main badminton, olahraga yang biasanya kita lakukan di asrama, tapi kita buat bentuk dalam suatu permainan bimbel permesinan kapal. Saat ini mungkin kita bisa mengajukan tentang permesinan kapal ya. Permesinan kapal ini menarik sekali. Oke, kita anggap pada saat permesinan kapal itu berjalan, apakah nanti semua kadet diberikan suatu, mungkin masih gantung tentang apa yang mereka dapat, mereka juga free konsultasi kan? Saya sebagaimana yang telah saya laksanakan di tempat lain, mereka punya wadah WA group. Jadi untuk batch 1 punya wadah WA group dengan saya. Betul. Sehingga setiap saat kalau ada mereka kesulitan, mereka bisa langsung jawab. Karena ini grup, bisa saja yang menjawab anggota grup yang lain. Nah ini kalau diskusinya seru, seperti yang sudah saya laksanakan. Wah, menarik ya, menarik. Karena ini WA grup, maka bukan tidak mungkin sebelum saya menjawab sudah dijawab oleh temannya sendiri. Jadi yang dalam bimbel ini diutamakan materi sampai, kemudian ada ice break ya, bahwa memecahkan situasi antara dosen dan kadet, ya kan? Dari situ ya seperti kayak kita bermain-main, tapi bermain-main dengan cara belajar ilmu permesinan kapal kan, itu lebih menarik saya rasa kan. Dan ini dilakukan setelah. Dan ada satu hal lagi, pelajaran. Setiap pertemuan kita kasih kesempatan untuk bertanya sebelum masuk ke materi. Apa yang kira-kira ganjil dari Anda? Kira-kira gitu. Ya, Oke. Jadi menarik sekali ya. Ini proyek yang sebenarnya sama seperti bimbel-bimbel yang lain. Bukan berarti institusi tidak lengkap untuk mengajarkan, tetapi kita bermain dan belajar
khususnya perbisaan kapal ini proyek yang memang benar-benar menarik ya Mas ya. Mungkin bisa diikuti juga dengan jurusan yang lain kalau diizinkan. Jadi YouTube ini juga, podcast ini juga saya tujukan kepada institusi STIP. Kami dari alumni menawarkan, ya kan, bimbel, istilahnya kegiatan sore dalam bidang perbisaan kapal. Kebetulan memang salah satu alumni kita bersedia untuk memberikan dengan ya tanpa ada suatu iming-iming lah ya. Pak Suparwo Lilintua yang memang kebetulan beliau juga sudah diundang kemana-mana di universitas mana, institusi mana, poltektel mana-mana. Tapi saatnya sekarang STIP harus membuka diri kepada para alumni yang mau membaktikan dirinya demi kemajuan bersama. Bukan begitu, Bas? Ya. Kira-kira ada pesan kita jarak pendek aja dalam tahun 2025 ini, apabila diizinkan. Sekalian juga kita melihat feedback bahwa sebelumnya Prala tidak ada bimbel, tapi setelah ada bimbel, apakah memang akan lebih baik atau tidak? Sebagai feedback juga. Jadi istilahnya kita juga bisa menggali ketika mereka nanti di kapal, mereka juga tidak putus hubungan dengan dosen pembimbingnya, kapan saja bisa bertanya apa saja. Jadi istilahnya, maaf kata, ada contekan lah ya, ada contekan hidup yang ya, apalagi kira-kira kita fokus ke situ dulu aja. 2025 ini mudah-mudahan diizinkan kita bisa memberikan bakti kita ke STIP. Saya sangat bahagia kalau program yang kita rencanakan ini bisa berhasil, karena inilah wujud nyata. Betul. The real action, not only talk. Setuju. Ya, small but real is better than much but nothing. Betul. Ya, jadi saya berharap mungkin Kapten Ananta nanti bisa bagaimana caranya agar proposal atau rencana kita bisa ini, dan ini terus terang adalah rasa terima kasih saya. Selama 4 tahun saya makan ompreng wisraba gratis, saya dapat pakaian dinas gratis, saya dapat sikat gigi gratis di Ancol ya waktu itu. Di Ancol itu saya gratis semuanya. Nah, apa yang sekarang saya sumbangkan? Makanya saya setiap memulai kuliah umum di mana saja, saya mulai dengan bagimu negeri jiwa raga. Wah, luar biasa ya. Jarang sekali kita bisa dapat alumni yang mungkin yang memang punya bobot yang lebih, kemudian menyisihkan waktunya untuk alumni atau sekolah kita tercinta. Tapi saat ini kebetulan saya mendapatkan seseorang daripada alumni yang mau memberikan apa yang pernah dia dulu dapat di kampus kita tercinta. Oke, demikian aja kita punya bincang-bincang terakhir dari Bas Suparwo. Mudah-mudahan terutama kepada STIP, saya berharap atau kami berharap dari CIP ini untuk istilahnya bisa memberikan suatu bakti berbagi ilmu kami di kampus tercinta Marunda. Demikian saya Ananta Gultom. Kita tutup podcast kali ini dengan salam kors. Oke, sip.